Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal tentang TKA Fisika. Di sini kita akan cek terlebih dahulu sebelum kita mulai ke latihan soal. Cek mengenai elemen, subelemen, kompetensi, dan batasan-batasan dari materi yang akan diselenggarakan di TKA nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan elemen atau materi pada kinematika. Silakan teman-teman baca, pahami, kemudian disimak dengan baik ya. Oke, baik. Tadi sudah membahas sedikit mengenai batasan-batasan dan materi dari TKA nanti. Sekarang kita akan latihan mengenai di materi atau elemen kinematika yang di dalamnya terdapat juga ada pengukuran dimensi dan sebagainya. Oke, kita langsung mulai saja di nomor 1. Bunyi dapat merambat melalui berbagai medium seperti udara, zat padat, dan zat cair. Dalam zat cair, cepat rambat bunyi bergantung pada sifat fisik zat tersebut. Cepat rambat bunyi dalam zat cair dinyatakan dengan V sama dengan akar dari B per rho. Apabila V adalah kecepatan dan rho-nya adalah massa jenis, satuan konstanta dari B adalah. Oke, baik. Untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya tidak terlalu susah ya. Maka kita cek terlebih dahulu V-nya sama dengan akar dari B per rho. Kemudian karena kita butuh nilai B-nya, kita selesaikan terlebih dahulu B-nya. Maka B-nya itu akan bisa kita jadikan V kuadrat ya. Ini di per rho gitu loh. Dipangkatkan ke dua ruas, kemudian kita bisa kalikan dengan rho masing-masing ruasnya, maka jadi V kuadrat dikali rho. Nah, ini adalah bentuk secara umum dari rumus dari B tersebut. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita ubah masing-masing satuan dari kecepatan dan massa jenis itu sendiri. Yang pertama untuk kecepatan. Rumus kecepatan itu massa dibagi waktu ya. Kita jangan lupa pangkatkan 2. Kemudian untuk rho itu kan sebetulnya massa dibagi volume ya, maka massa itu pasti kilogram, volume itu berarti meter pangkat 3. Maka tinggal kita selesaikan masing-masing. Pangkatkan 2 terlebih dahulu, M pangkat 2 per S pangkat 2 dikali dengan kilogram per M pangkat 3. Nah, kalau sudah tinggal kita selesaikan secara matematis saja ya. M pangkat 2 dibagi M pangkat 3, maka M pangkat negatif 1 ya. Kemudian kilogram S pangkat negatif 2. Atau kalau misalkan pengen lebih rapi dengan menyertakan atau meletakkan pada posisi penyebut agar pangkatnya positif, maka jadinya kilogram per M S pangkat 2. Maka jawabannya adalah yang B ya. Itu. Baik, kita lanjut di nomor 2. Seorang praktikan mengukur tebal kaca preparat menggunakan mikrometer skrup sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran yang diperoleh dituliskan dalam tabel. Berdasarkan tabel data hasil percobaan, kesimpulan yang sesuai adalah, nah, untuk menyelesaikan soal model seperti ini, teman-teman mungkin harus cek dulu rumus-rumus mengenai pengukuran berulang ini. Ini namanya pengukuran berulang ya, bukan pengukuran tunggal. Maka kita cek terlebih dahulu. Yang pertama rumus dari X bar, yaitu nilai mendekati kebenaran, yaitu mirip seperti rumus rata-rata ya. Maka kita bisa jumlahkan yang 2,1 ditambah dengan berapa nih? 2,13 ditambah dengan 2,12 ditambah dengan 2,10 ditambah dengan 2,12. Kemudian dibagi dengan jumlah atau banyaknya si pengukuran tersebut, yaitu sebanyak 5 kali. Kita tambahkan 2,1 tambah 2,13 dan seterusnya. Itu akan menghasilkan berapa ya? 10,57 ya. Nanti dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2,114 mm. Nah,
Berarti opsi pertama rata-rata tebal kaca preparat 2,104 itu tidak sesuai ya. Kemudian kita bisa cari nilai dari delta X-nya. Delta X itu bisa didapatkan dengan 1/n dikalikan dengan n dari sigma xi pangkat 2 dikurangi dengan sigma xi pangkat 2 ya. Kemudian dibagi n-1. Nah, xi pangkat 2 itu berarti teman-teman bisa didapatkan dengan menjumlahkan semuanya, mempangkatkan 2 kan, dikodratkan semuanya dari sini, kemudian dijumlah. Kita cek dulu ya hasil perpangkatannya. Kita selesaikan di sini, kita pindahkan dulu yang sininya. Oke, di sini. Nah, nanti kita pangkatkan 2 masing-masing. Misalkan di sini saya punya 2,10 dipangkatkan 2 ya, xi pangkat 2. Kemudian 2,10 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 4,41 ya. Kemudian yang ininya 2,13 dipangkatkan 2 juga. Hasilnya adalah 5,369. Kemudian kita bisa punya 2,12 dipangkatkan 2 juga. Hasilnya 4,4944. Kemudian 2,10 pasti sama ya, ini hasilnya 4,41. Sini 4 ini sama dengan 2,12, maka 4,4944. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman jumlahkan. Hasil yang sini ya. Sigma itu hasilnya merupakan hasil penjumlahannya. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Sigma dari xi pangkat 2-nya berapa gitu kan. Nanti kita tambahkan 4,41 ditambah 4,5369 tambah 4,4944 ditambah 4,41 ditambah 4,4944. Hasilnya adalah 20 berapa nih? 22,3457 ya. Nah, itu kalau sudah teman-teman tinggal substitusi saja ke sini. Maka di sini n-nya karena pengukurannya dilakukan sebanyak 5 kali, maka 1/5 dikalikan dengan n-nya berarti 5. Sigma dari xi pangkat 2-nya yang tadi ya 22,3457 dikurangi dengan pangkat 2 dari sigma xi-nya. Hasil penjumlahan dari semuanya kan 10,57 ya. 10,57 kita nanti pangkatkan 2 dibagi dengan n-1, n-nya 5 dikurang 1 berarti 4. Nah, teman-teman nanti tinggal hitung saja secara mandiri ya, biar mendapatkan hasilnya sesuai. Oke, saya coba bantu hitung ya. Di 5 dikali dengan 22,3457 kemudian dikurangi dengan dikurangi dengan 10,57 dipangkatkan 2 dibagi dengan 4 ya. Hasilnya adalah 1/5. Ininya berarti ini langsung hasilnya saja ya. Hasilnya adalah 0,03. Nanti tinggal 0,03 nya dikalikan dengan 1 dibagi 5 atau per 5 ya. Maka hasilnya adalah berapa deh? 0,006 ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat delta X-nya atau hasil pengukurannya itu memiliki delta X itu ketidakpastiannya.
maka ketidakpastiannya sebesar 0,06. Berarti jawabannya langsung B, bisa langsung ketemu ya. Oke. Kita lanjut nomor 3. Letusan gunung berapi yang berada di dasar laut menimbulkan ledakan yang menyebabkan terjadinya gelembung udara. Gelembung udara tersebut berosilasi dengan frekuensi yang berbanding lurus dengan Y pangkat A, Rho pangkat B, E pangkat C. Jika Y adalah tekanan hidrostatik, Rho-nya adalah massa jenis, dan E-nya adalah energi ledakan, nilai A, B, C-nya berurutan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya teman-teman harus hafal dulu ya mengenai satuan dari frekuensi. Satuan frekuensi itu sama dengan hertz ya, atau 1 per sekon. 1 per sekon. Nah, kemudian kita juga harus tahu satuan dari tekanan atau Y. Tekanan itu satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Kemudian untuk Rho itu kan karena massa dibagi volume, maka massa itu kilogram per volume tuh M pangkat 3. Kemudian untuk energinya satuannya adalah kilogram meter kuadrat per S kuadrat ya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan soal. Informasi-informasi ininya harus tahu terlebih dahulu. Kemudian kita bisa langsung coba, kan kita punya rumusnya frekuensi itu berbanding lurus dengan Y pangkat A, Rho pangkat B, E pangkat C gitu kan katanya. Kita langsung ganti aja satuannya. Maka di sini kan F-nya itu 1 per S sama dengan di sini nanti kilogram per meter S kuadrat dipangkatkan dengan A ya. Rho-nya kita ganti jadi kilogram per meter kubik pangkat B. Energinya kita ganti jadi kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Dipangkatkan C, jangan lupa. Agar lebih mempermudah mungkin pangkatnya kita naikkan semuanya saja ya. Jadi nanti sini jadi S pangkat negatif 1, di sini nanti kilogram. Jangan lupa kilogramnya dipangkatkan maka jadi kilogram pangkat A. M-nya nanti pangkat negatif 1 dikali A berarti M pangkat negatif A. S-nya jadi negatif 2A. Kemudian di sini nanti kilogramnya pangkat B, M-nya pangkat negatif 3B. Kemudian sebelah sini juga nanti kilogramnya pangkatkan C, M-nya pangkat 2C, kemudian S-nya pangkat negatif 2C. Gitu ya. Kalau sudah kita kumpulkan yang sejenis kilogram dengan kilogram, meter dengan meter, sekon dengan sekon. Jadi nanti kilogramnya dikali dengan kilogram pangkat A dikali kilogram pangkat B dikali kilogram pangkat C. Karena dikali sesuai aturan eksponensial, maka harus ditambah pangkatnya. Nanti kilogramnya jadi pangkat A plus B plus C. Untuk yang M-nya jadi negatif A ditambah B. Kemudian tambah negatif dikurangi 3B. Kemudian ditambah dengan 2C gitu ya. Kemudian juga untuk sekonnya, S-nya berarti nanti negatif 2A pangkat negatif 2A ditambah dikurangi 2C ya. Oke, di sini kita punya S pangkat negatif 1. Nah, untuk yang lainnya gimana untuk yang kilogram dan meternya? Untuk kilogramnya, kalau misalkan kalau misalkan dalam sesuai dengan eksponensial itu kan sesuatu yang dipangkatkan 0 itu kan nilainya 1. Ini kan kalau kita bayangkan sebetulnya di sini kan bisa dikali dengan kilogram pangkat 0 dikali juga dengan M pangkat 0 kan. Jadi kita bisa klaim bahwa kilogramnya pangkat 0, M-nya juga pangkat 0 untuk yang ruas di sebelah kiri. Maka tinggal kita bisa hitung sesuaikan dengan persamaan. Berarti nanti kilogram pangkat 0 sama dengan kilogram A plus B plus C. Otomatis dari sini sesuai dengan sifat persamaan eksponen, hasilnya nanti 0 itu sama dengan A plus tambah B tambah C gitu ya. Begitu juga dengan meter. Meternya kan pangkat 0 di sebelah kirinya, sebelah kanannya M pangkat negatif A dikurangi 3B ditambah 2C. Otomatis 0-nya sama dengan negatif A
dikurangi 3B ditambah 2C. Gitu ya. S-nya juga sama. Karena S-nya di sebelah kiri negatif 1, maka nanti S pangkat negatif 1 sama dengan S pangkat negatif 2A dikurangi dengan 2C. Nah, nanti kita punya 3 persamaan. Negatif 1 di sini untuk yang S-nya itu negatif 1 dikurangi sama dengan negatif 2A dikurangi 2C ya. Ada 3 persamaan. Kita bisa selesaikan atau eliminasi terlebih dahulu. Namun, kita bisa selesaikan dengan memisalkan yang ini dulu nih ya. Misalkan bahwa negatif A itu sama dengan B tambah C. Kemudian ini persamaan 1, berarti ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Oke, setelah itu kita bisa coba untuk melakukan substitusi aja, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita punya persamaan 2 itu sama dengan negatif A dikurangi 3B ditambah 2C itu sama dengan 0. Sedangkan kita juga punya persamaan 1 itu nilai negatif A-nya sama dengan B tambah C. Maka kita bisa substitusi B tambah C dikurangi 3B ditambah 2C sama dengan 0. Maka B dikurangi 3B itu berarti negatif 2B. C tambah 2C sama dengan 3C, otomatis sama dengan 0. Otomatis dari sini nanti C-nya itu sama dengan 2/3 dari B ya. 2/3 dari B. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan kita bisa lakukan substitusi lagi untuk persamaan 1 ke persamaan 3 ya. Kan di persamaan 3 itu kita punya negatif 2A dikurangi 2C sama dengan negatif 1. Gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa kalikan 2-nya dikali dengan negatif A. Negatif A kita punya hasilnya A plus B kan. Dikurangi 2C. Kok A plus B? Sorry, B plus C maksud saya. Di sini B plus C sama dengan negatif 1, maka jadi 2B tambah 2C sama dengan dikurangi 2C sama dengan berapa ini, sama dengan negatif 1 ya. Maka 2C sama 2C nya habis, maka 2B sama dengan negatif 1, B nya negatif setengah. Udah tuh, B nya dapat negatif setengah. Nah, kan dari awal kita sudah coba kasih tahu bahwa C-nya itu sama dengan 2/3 dari B. Kita substitusi lagi. C kan sama dengan 2/3 dari B. B-nya itu sama dengan negatif setengah. Otomatis nanti C-nya sama dengan negatif 1/3. Kalau sudah berarti kita tinggal cari si A-nya. A-nya berarti substitusikan ke persamaan 1 ya. A tambah B tambah C kan sama dengan 0 katanya. Ke A ditambah, langsung saja ya, B nya kan negatif setengah ya, maka B nya kurangi setengah dikurangi 1/3, nilainya akan sama dengan 0. Otomatis nanti A dikurangi dengan ini berapa ya, negatif 5/6 sama dengan 0, maka A nya sama dengan 5/6. Oke, kita udah punya A nya 5/6, B nya negatif setengah, C nya negatif 1/3. 5/6 negatif setengah sama negatif 1/3. Kita baguskan ya bentuknya, kita bagi berapa ya, kita kali dengan 6 kali ya, kita kali 6. Kalau kita kali 6 hasilnya berarti 5/6 kali 6 kan 5, negatif setengah kali 6 berarti negatif 3, negatif 1/3 dikali 6 berarti negatif 2. Maka perbandingan dari A, B, C nya masing-masing adalah 5, negatif 3, dan negatif 2. Jawabannya adalah yang E. Itu. Oke, kita lanjut di nomor 4. Sebuah batu dengan bentuk tidak beraturan akan diukur masanya dengan neraca 3 lengan dan volumenya dengan cara masukkannya ke dalam gelas ukur berisi air. Hasil pengukuran massa dan volume batu tersebut adalah sebagai berikut. Berarti kita cek dulu massanya.
Kalau berdasarkan neraca 3 lengan kan kita tinggal jumlahkan saja, 400 ditambah 70 ditambah dengan 2, maka masanya 472 gram. Kemudian kita bisa cari volumenya. Volumenya kita bisa mengurangi sebelum dengan sesudah ya. Tadi kan sebelumnya kan sesudah dengan sebelumnya. Tadinya kan awalnya kan setelahnya kan 200, setelah dimasukkan kan 200. Sebelumnya 150, otomatis volumenya itu sama dengan 50 ml gitu. Ya. Pertanyaannya adalah massa jenisnya berapa? Kan kita tahu ya bahwa kalau massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Massanya itu sama dengan 472 dibagi dengan volumenya 50. Ya sudah, tinggal hitung secara manual aja. Hasilnya adalah 9,44 gram per mili ya. Gitu jawabannya, berarti yang D. Kita lanjut di nomor 5. Perhatikan hasil pengukuran logam berikut. Pengukuran logam berikut mempunyai nilai hampir mendekati hasil pengukuran gambar di atas ditunjukkan oleh gambar. Berarti kita cek dulu yang ini pakai jangka sorong, kalau ini pakai micrometer scope ya. Jadi kita cek dulu masing-masing untuk nilai awalnya. Untuk yang jangka sorongnya nilainya berapa gitu kan. Kalau dari sini kan SU-nya kita punya di 0,2 ya, di 0,2. Kemudian SN-nya skala Naonius itu di berapa nih, di 0, sini ya, 0,07. Maka nilainya harus sama dengan 0,27 cm gitu kan ya. Kemudian kita cek masing-masing untuk pilihan-pilihan opsinya. Pengukuran logam berikut yang mempunyai nilai hampir mendekati hasil pengukuran gambar di atas itu berapa? Kita cek yang A dulu. Untuk yang A itu kan kalau berdasarkan aturan pengukuran micrometer scope itu kan berarti yang A itu kan dia SU-nya di 2,5 ya. 2,5 ditambah dengan dia SN-nya di 0,24. 2,5 ditambah 0,24, maka hasilnya adalah 2, berapa ini? Ini satunya masih milimeter ya. Dua koma 74 ya. 2,74 cm. Ini berarti kalau diubah ke milimeter jadi 0,274. Kemudian yang B-nya 2,5 dan ini 19 ya. 2,5 ditambah 0,19 sama dengan 2,69 cm. Maka kalau diubah ke dalam milimeter jadi 0,269 mm. Yang C-nya 2,5 juga ditambah 0,26, kan nilainya sama dengan 0,276 ya milimeter. Ini langsung saja ya, ini milimeter. Yang D nya itu berarti 2,5 di ini berarti 2,5 sama 0,25, berarti di 0,275 mm. Yang E nya di 2,5 juga ditambah 0,27, maka dia di 0,277 mm. Kalau berdasarkan dari jangka sorong yang hasilnya 0,27, nilai yang paling mendekati itu adalah 0,269, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut di nomor 6. Saat pemain baseball lempar bola dari outfield, biasanya bola dibiarkan memantul satu kali sebelum mencapai infield. Hal ini berdasarkan teori bahwa dengan cara tersebut bola dapat lebih cepat mencapai infield. Anggaplah sudut bola saat memantul dari tanah sama dengan sudut bola saat dilemparkan seperti pada gambar di atas. Kelajuan bola setelah memantul menjadi 1,5 dari kelajuan awal sebelum memantul. Dengan asumsi bahwa bola dilempar dengan kecepatan awal yang sama,
Sudut bola yang dilemparkan dengan sekali pemantulan lintasan garis putus-putus itu sehingga menempuh jarak R yang sama dengan bola yang dilemparkan ke atas dengan sudut 45 derajat tanpa pantulan. Oke. Di sini kan sebetulnya kita bisa manfaatkan ini ya, posisi rumus dari Xmax. Rumus Xmax atau jarak terjauh itu bisa didapatkan dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Nah, di sini kita bisa manfaatkan informasi yang ada terlebih dahulu. Di sini kita punya V0, kemudian ada V0 kedua ya, berarti nulisnya gimana? V02 lah ya. Yang nilainya sama dengan 1,5 kali dari kecepatan awal yang pertama. Kemudian kita punya sudut theta yaitu nilainya 45 derajat. Kemudian berarti yang ditanyakan itu berarti sudut ininya ya, sudut alfanya ya. Itu sudut alfanya berapa gitu. Nah, oke, kita bisa selesaikan dengan rumus Xmax tadi dengan asumsi bahwa Xmax itu R ya, jarak. Maka kita bisa langsung tuliskan saja yang pertama R untuk yang sudut pakai theta dulu. R1 lah ya berarti. Itu berarti V0 kuadrat, kita tulis dulu V0 kuadrat sin 2 alfa. Alfanya sama dengan 45 dibagi dengan G. Maka ini jadinya V0 kuadrat sin 90 dibagi dengan G. Kita tahu bahwa sin 90 itu nilainya 1, maka kita bisa langsung tuliskan V0 kuadrat per G. Ini untuk jarak yang pertama. Untuk jarak yang kedua, untuk bola yang memantul, itu kita bisa cari R2-nya dengan kita substitusikan dari V0-nya. V0 keduanya itu katanya kan 1,5 dari V0 pertama. Maka kita bisa tulis V0. Tuliskan dulu aja ya, V0 kedua kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, V02 itu sama dengan 1,5-nya dari V0 pertama gitu loh. Dipangkatkan 2, jangan lupa sin 2 alfa per G. Kita bisa hitung 1,5 pangkat 2 itu berarti 2,25 V0 ya. Pangkat 2, jangan lupa sin 2 alfa dibagi G. Oke, tinggal kita bandingkan saja ya. Yang pertama itu kan berarti R1 banding R2 lah ya. R1 nya berarti F0 kuadrat per G dibagi dengan V0 ku. Kita penulisannya biar nggak sulit ditulis, gini aja kali ya, langsung ini aja R1 sama dengan R2 gitu, karena kan jaraknya sama kan. Maka jadi V0 kuadrat per G sama dengan 2,25 V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G nya. Oke, tinggal kita bisa lakukan operasi saja. Di sini kan ada yang sama ya, G nya pasti sama nilainya, kita bisa hilangkan. Kemudian V0 nya juga pasti sama. Kemudian berarti tinggal kita dapatkan hasilnya adalah di sini 1 berarti ya, nanti 2,25 sin 2 alfa. Berarti sin 2 alfa itu sama dengan 1 per 2,25. Nah, berarti 2 alfanya itu kita bisa cari sama dengan sin berapa, yang sin pakai sin inverse ya. Nilainya itu berarti 26,43 derajat. Maka alfanya nanti dibagi 2 aja, berarti 13,21. Ini adalah jawaban untuk nomor 6. Berarti jawabannya adalah yang E. Dua buah bola digerakkan secara bersamaan dengan posisi yang sama dan lintasan yang berbeda.
Bola A dilempar dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan sudut elevasi 45 derajat dan bola B digerakkan dengan kecepatan tetap yaitu 12 per akar 2 meter per sekon. Peristiwa berikut ini yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah kita bisa tulis terlebih dahulu ya informasinya apa aja ya. Yang pertama dia punya kecepatan 0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian sudutnya 45 derajat dan kecepatan, karena dia kecepatan tetap ya, maka dia kecepatan pada sumbu X nya aja berarti. Kecepatan pada sumbu X yang bagian B nilainya sama dengan 12 per akar 2 meter per sekon. Dan pertanyaannya digerakkan sama pasti yang sama. Berarti di sini waktunya juga pasti sama ya. Waktu dari A dan B itu pasti sama. Oke, pertanyaannya adalah posisinya gimana gitu. Yang pertama berarti kita cek dulu untuk kecepatan pada sumbu X bagian yang A ya. Pertama kan dia kan ini kan pasti akan sama dengan Vx ya. Kalau berdasarkan dengan seperti ini dia punya sudut elevasi, maka itu bentuknya bentuk gerak parabola ya. Karena pada sumbu X maka akan sama aja V0 dikali cos alpha. V0 nya 10, cosnya cos alpha berarti cos 45 derajat. Maka 10 dikali cos 45 itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikali 10, 5 akar 2. Ini adalah nilai dari si kecepatan pada kecepatan yang kecepatan pada sumbu X di yang A. Nah, di sini kan kita punya kecepatan pada sumbu X untuk bagian yang B-nya. Di sini adalah Vxb-nya itu sama dengan 12 per akar 2 ya. Kita sederhanakan aja bentuknya biar bagus. 12 akar 2 itu kalau misalnya kita rasionalkan jadinya 12 per 2 akar 2 yang mana nilainya sama dengan 6 akar 2 meter per sekon. Tinggal kita bisa bandingkan jarak-jaraknya. Maka kita tahu bahwa jarak itu sama dengan X sama dengan V dikali T ya. Ini jarak pada mendatar, maka kita bisa cek untuk XA dibagi dengan XB-nya. XA-nya itu berarti 5 akar 2 dikali waktunya kebetulan sama ya. TA ininya 6 akar 2, ini juga TB waktunya sama nih. Karena waktunya sama kita bisa langsung coret saja. Kemudian kita bisa tinggal hitung akar 2 bagi akar 2 habis. Kemudian 5 akar 2 sama akar 2 habis, berarti tinggal 5 per 6. Pertanyaannya adalah peristiwa yang tepat adalah peristiwa yang mana gitu kan ya. Kita cek terlebih dahulu. Bola A jatuh 1 meter di belakang bola B. Bola A jatuh 2 meter di belakang bola B. Bola A jatuh menumbuk bola B. Bola A jatuh 1 meter di depan bola B. Bola A jatuh 2 meter di depan bola B. Kalau dibandingkan seperti ini, XA itu kan nilainya sama dengan 5, XB-nya 6, otomatis jawabannya yang A ya. Bola A jatuh 1 meter di belakang bola B. Itu. Baik, kita lanjut di nomor 8. Roni sedang mengikuti kegiatan olahraga tolak peluru, yaitu salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan kekuatan dan teknik. Ia memperhatikan posisi tubuh, ayunan lengan, dan kekuatan dorongan agar lemparannya menghasilkan hasil terbaik. Dalam upayanya, Roni berfokus untuk melemparkan bola sejauh mungkin agar dapat mencapai jarak maksimal. Untuk mencari jarak maksimal kan teman-teman udah pasti tahu ya, ini sama aja kayak X terjauh gitu loh, atau X max. Untuk mencari X terjauh itu kan rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Artinya untuk bisa mendapatkan hasil terjauh maka kecepatan awalnya harus maksimal sama sudut yang diberikan pun harus tepat gitu loh. Jadi jawaban yang paling mungkin itu maksimalkan kecepatan awal. Ini pasti betul yang 4 ya. Nomor 4 pasti betul. Kemudian yang mengambil sudut elevasi tolakan sebesar 45 derajat. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 9. Bola tenis dijatuhkan dari gedung setinggi 10 meter bertepatan dengan jatuhnya bola tenis
Bola sepak bola dilemparkan ke atas satu garis lurus dengan bola tenis. Berarti kalau kita ilustrasikan itu kan bentuknya seperti ini. Dia jatuh bebas si bola tenisnya dengan kecepatan nolnya pasti 0 ya. Kemudian dari bawah itu ada bola yang dilemparkan, ditendang ke atas gitu kan, dengan kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon gitu. Ketinggiannya sama dengan 10 meter juga. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat dari ilustrasi tersebut adalah kita cek terlebih dahulu ya ketinggian totalnya tuh gimana gitu kan. Kita sebetulnya sih kita harus cari dulu waktu yang tepat tuh gimana gitu. Untuk mencari waktunya kita bisa manfaatkan ketinggian yang kita miliki. Rumus dari ketinggian itu kan Y sama dengan V0 Y dikurangi setengah GT kuadrat ya gitu, ditambah Y0 kalau misalkan dia punya kedudukan awal. Nah, antara yang ketinggian bola dengan ketinggian bola tenis itu kan sama dengan H ya, sama dengan ketinggian total. Maka ketinggian bolanya kita bisa cek dari sini, kita pakai Y aja ya biar sesuai. Nanti di sini Y, di sini Y. Maka Y-nya di sini V0 YT ya, V0 YT setengah GT kuadrat. Ini untuk yang bola, ditambah dengan V0 Y T setengah K kuadrat GT kuadrat sama dengan 10. Ini untuk yang tenisnya, tinggal kita substitusi aja. Untuk V0 Y nya kan dia punya kecepatan ya, kebetulan karena punya kecepatan awal, maka di bola itu berarti 10. Kemudian dikurangi, oh enggak ya, berarti ada yang ditambah ada yang dikurang karena bola kan ke atas, yang ini turun, berarti ada yang positif ada yang negatif. Berarti kita bisa pakai yang tenisnya itu positif ya, yang ini negatif karena melawan arah gitu loh. Dikurangi setengah dari 10 T kuadrat berarti 5 T kuadrat ya, ditambah dengan V0 Y ini 0 ditambah dengan setengah, ini 10 maksud saya, ditambah 10 T kuadrat sama dengan 10. Ini kan negatif 10 T kuadrat plus setengah 10 T kuadrat ini pasti habis, maka hasilnya adalah 10 T sama dengan 10, maka T nya sama dengan 1. Jadi waktu ketika mereka bertumbukan tuh 1 detik gitu loh. Ada nggak di sini ya? Belum sampai ke situ ya, berarti belum ada. Oke, lanjut berikutnya saja. Kita punya ketinggian pada bola tenis yaitu sama dengan V0 YT ditambah, enggak, ini bukan V0 YT karena bola jatuh, V0 aja, V0 T maksud saya, tambah setengah GT kuadrat. Di sini dia kecepatan awalnya 0 ditambah setengah, G nya itu 10, T nya itu 1, berarti sama dengan 10, 5 ya. Berarti ketinggian bola tenisnya itu 5 meter gitu loh. Sedangkan kalau ketinggian di bola sepaknya itu berarti kita bisa manfaatkannya pakai apa ya, pakai rumus ini aja kali ya, V0 pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GY. VT nya kan kondisinya kalau bola itu kan dari kecepatan dari bawah ke atas itu kan pasti ketika sampai maksimum maka otomatis dia berhenti kan, ini di max ya berarti itu, maka kecepatan awalnya 0, V0 nya 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 Y, maka hasilnya 100 dikurangi 20 Y sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 5 meter juga ya. Jadi ketinggian maksimum untuk si bolanya itu di 5 meter, ketinggian bola tenis ketika dijatuhkan juga 5 meter. Jadi pertanyaannya itu, jadi kondisi seperti itu berarti kesimpulannya
kedua bola tersebut itu pasti bertumbukan karena 5 meter gitu loh ketinggiannya. Jadi jawabannya adalah yang apa ya? Yang B kali ya. Kedua bola bertumbukan saat bola sepak mencapai titik tertinggi. Jawabannya B. Soal nomor 10, perhatikan grafik di bawah ini. Di sini ada grafik A dan grafik B ya. Kalau berdasarkan grafik A itu, di A itu dia kondisinya grafiknya di gerak lurus ya. Gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan karena dia tidak mengalami percepatan ataupun perlambatan. Jadi jarak yang ditempuh berarti S-nya sama dengan V dikali T aja. V-nya itu berapa ya? V-nya 20, waktu yang ditempuh juga 20. Maka jarak yang ditempuh adalah 400 meter untuk yang grafik A. Oke, berarti untuk grafik B-nya, kalau grafik B itu udah jelas dia bentuknya itu bentuk GLBB ya. Karena dia mengalami percepatan. Oke, kemudian di sini kita bisa manfaatkan, cek dulu percepatannya berapa gitu. Cek percepatannya dari rumus Vt sama dengan V0 dikurangi ditambah AT. Vt-nya dia di berapa tuh? Dia mencapai titik maksimumnya di sini ya, di 2 sampai di 20. Vt-nya 20, kecepatan awalnya 0, A-nya berapa? T-nya 10 sekon pada saat 10 sekon gitu loh. Maka A-nya sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dia mengalami percepatan sebanyak 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah jarak kali ya. Kita bisa gunakan rumus jarak dengan rumus yang ketiga, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Vt-nya tuh dia maksimumnya di 20 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya 2, S-nya berapa gitu. Ini kan 400 ya. 400 2 kali 2 kali S 4S, maka S-nya sama dengan 100 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, jadi jawaban yang mana? Benda A dan B bergerak lurus beraturan selama 20 detik. Enggak juga. Benda A dan B bergerak lurus beraturan selama 20 detik. Masih salah ya. Benda A dan B bertemu pada jarak 100 meter. Enggak ya. Karena ini jaraknya beda. Kemudian benda A menempuh jarak 100 meter. Salah ya. Benda A tuh di 400. Kalau bagi 2 jadi 200 ya kalau di 10 detik. Benda B menempuh jarak 100 meter pada detik ke-10. Nah, ini benar. Jawabannya adalah E.